sebagai, anggota kepolisian, Republik Indonesia, Ya. anggota Polri, siap komandan. Tapi, bisa Mhm. dengan prestasi-prestasinya, dengan capaian-capaiannya, dan berkarya di desa yang boleh nggak saya sebut desa Iya terpencil Dan? iya, Desa terpencil ya? mungkin terpencil. Boleh. Mhm Mangga komandan diceritakan ke kami, diceritakan ke saya, mhm. pengalaman-pengalaman ini supaya banyak mendapatkan manfaat buat teman-teman Iya. kita yang menonton. Ketika saya berhasil mengembangkan segala macam bentuk, sumber ekonomi masyarakat, sama halnya saya mencegah anak-anak remaja untuk berbuat kejahatan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arif Topakbah, dan di momentum yang berbahagia ini saya ditemani oleh komandan saya, Bapak Janab. Ya, Bagaimana komandan, kabar sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi terima kasih komandan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Saya itu melihat komandan itu seorang sosok yang saya kagumi, komandan. Waktu itu mah berlebihan. Jadi yang menarik, Dan, saya pengen dengar cerita, Mhm. eee, bahwa sekarang itu zaman generasi yang Iya akan datang ini dipenuhi dengan, eee, mental iya, dan psikologi mhm, dan juga, kemampuan mengelola emosional yang kadang, sangat sangat, iya, meresahkan. Jadi kita worry untuk mhm itu. Nah, kembali ke beberapa tahun yang lalu atau mhm, 10 tahun yang lalu ketika, komandan di era-era generasi remaja hari mhm, ini, itu proses, pengolahan emosinya kan beda, Dan. iya, Artinya mhm, sekarang dipengaruhi oleh media sosial, dipengaruhi oleh, globalisasi yang cukup cepat iya, sekali mhm, perubahannya. Jadi kemarin kita mulai dari cerita bagaimana adaptasi komandan iya, berangkat dari kota, mhm, ini kemarin kota Serang ya, Dan, ya? iya iya, Nah, berangkat dari kota Serang dan mhm, sekarang sebagai, anggota kepolisian, Republik Indonesia, iya, anggota Polri, siap komandan. Tapi, bisa mhm, dengan prestasi-prestasinya, dengan capaian-capaiannya, dan berkarya di mhm, desa yang boleh nggak saya sebut desa iya terpencil, Dan? iya, Desa terpencil ya? mungkin terpencil. Boleh. Mhm Mangga komandan diceritakan ke kami, diceritakan ke saya, mhm, pengalaman-pengalaman ini supaya banyak mendapatkan manfaat buat teman-teman iya. kita yang menonton. Ya betul sekali Bang. Waktu pertama saya, ditugaskan, berangkatnya mungkin dari lingkungan kota sampai ke daerah terpencil itu lebih layaknya mungkin pegunungan ya. Wow. Nah, jadi pegunungan di situ memang jauh dari perkotaan dan akses segala macamnya agak kesulitan. Itu masuk Kecamatan Sobang itu saya di tahun 2010, dan itu memang kebanyakan masyarakatnya bercocok tanam dan berbudaya. Sedangkan yang memang jauh dari pandangan kota, kenapa kota itu mungkin terkesannya kurang budaya ataupun lebih modern. Tapi saya coba menyesuaikan dengan cara saya beradaptasi di lingkungan dan masyarakat itu, Bang ya. Jadi intinya saya coba untuk diskusi sama diri saya bahwa saya tuh mampu dan bisa untuk beradaptasi dengan masyarakat pegunungan, dan memang di situ berbudaya. Dari budaya itu saya suka. Kenapa? Dari budaya saya dekati masyarakat, dan dari petani, dari lingkungan, berkebun, saya bisa mampu merangkul semuanya. Dari situ saya coba untuk mempercayakan diri saya agar saya bisa membina masyarakat dengan secara baik dan teratur. Intinya seperti itu. Kalau seandainya saya misalkan, dari sisi ekonominya, dari sisi lingkungannya,
luar biasa di situ Bang. Banyak potensi-potensi alam yang memang harus dikembangkan. Nah, jadi banyak potensi yang dikembangkan ya. Iya. Jadi motivasi ini berarti dari dalam ya, Mm-mm. Mandan ya? Ya, dari dalam diri saya yang memang punya keinginan ketika potensi alam itu dikembangkan, maka masyarakat itu akan berdampak, berpengaruh dari sisi ekonomi, dari sisi kebutuhan dan memenuhi segala macam kepentingan masyarakat yang akan menyebabkan masyarakat akan mandiri seperti itu. Tapi ketika Hmm. baru datang nih dan Mm-mm. tahun-tahun 2010 berarti media sosial belum begitu kental lah ya. Belum. Berarti kita ada beberapa platform ya, Friendster, Ya, waktu itu Facebook ya, mungkin ya. Twitter udah ya 2010 ya. Ya mungkin masih masih era-era ya. Gmail ya. Jadi Mm. adaptasi waktu itu dan Ya, masyarakatnya nih. Kalau ya, kalau kita berarti ya dari dalam ya kita nggak bisa nggak ngeraguin itu karena memang iya, didikan di, iya, iya, di betul. kesatuan memang udah nggak ragu lagi. Tapi adaptasi masyarakat itu gimana Dan? Iya. Atau sebelum sebelum komandan turun ke situ, Mm-mm. artinya bangku kosong yang diisi sama komandan ini, Mm-mm. apakah bangku baru dibentuk dibikin sama komandan atau memang bangku ini tinggal ngisi dan ngembangin? Iya. Intinya masyarakat belum mengenal itu, Bang. Belum mengenal yang namanya bagaimana mengolah alam secara potensinya yang digali ataupun bagaimana cara agar berkembang dan maju di salah satu pegunungan atau wilayah itu. Masyarakat belum mengetahui dan waktu itu memang 2010 itu belum berkembang secara media. Walaupun di sebagian kota mungkin sudah pesat perkembangannya karena di Subang itu sulit akan sinyal, terutama sinyal internet. Tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 itu memang memang sinyal internet sulit. Jadi akhirnya apa yang kita promosikan dalam hal eh, eh, perkembangan dari wisata ataupun ini mungkin nggak akan bisa maju karena memang sulit cara penyampaiannya, kita banyak kesulitan dan halangan itu Mhm. seperti itu. Kita bisa Mm. explore tapi susah expose. Iya, Mhm. jadi hanya apa ya? Hanya dinikmati sementara masih dalam berjuang itu dinikmati sama kita sendiri. Belum bisa dinikmati Oh, sama kalangan di luar seperti itu. itu tahun-tahun awal. Iya, tahun-tahun awal. Banyak lah itu. Nah, sekarang Mm. masuk ke tahun-tahun baru-baru ini. Nah, sekarang karena memang media sudah pesat dan alhamdulillah di Subang itu mulai berkembang, sinyal internet juga udah mulai bagus. Nah, mulai dikenal, mulai diperhitungkan karena memang potensi alam di Subang itu kaya. Wah. Kaya, banyak yang memang harus dikerjakan, digali dan akan mendapatkan suatu penghasilan untuk masing-masing desanya. Seperti itu. Pas dapat penempatan Mm-mm. tugas ke daerah situ tuh eh, ada perasaan bahwa wah saya masuk ke hutan terpencil Iya, gitu. Atau memang langsung wah ini kesempatan untuk iya. berkarya itu. Betul, Bang, sempet apanya? Saya mau bagaimana pun. Psikologi pasti Nah, ya. Heeh. mungkin berpikirnya apa? Kita di sini ada apanya seperti itu. Hmm. Cuman setelah kita menikmati apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan, maka di situ saya punya imajinasi bahwa disinilah tempat yang memang harus dieksplor ataupun harus diberikan wadah. Apalagi untuk pemerintah kalau misalkan mau melihat sosok Kecamatan Subang itu banyak yang harus diketahui dan harus digali. Karena saya banyak menggali dan banyak sesuatu yang masih tersembunyi seperti itu. Intinya bagaimanapun Kecamatan Subang itu menakjubkan paling indah. Guys, Kecamatan Sobang yang ada di Kabupaten Lebak menakjubkan. Tapi saya kutip kata-kata awal tadi Dan, Siap. bahwa ketika penempatan tugas ke situ, jadi tidak berkecil hati, Iya. tidak pundung, tapi malah menikmati ya. Iya, menikmati. Ini kata-kata menikmati ini jadi menantang buat saya. Kayak dalam waktu dekat saya harus mengagendakan ke situ Dan. Siap. Jadi Siap. maksud gini, saya kembali ke cerita awal.
perpindahan dari kota Iya. ke desa terpencil. Di kota yang budaya ada, tidak bisa kita katakan tidak berbudaya, Iya. tapi tidak begitu kental. Iya. Tapi di desa itu budaya kental sekali. Nah, menikmati di sini apakah keindahan alamnya atau kebudayaannya, Dan? Iya. Jadi dua unsur ini dari budaya sama sosok alamnya ini memang menyatu, bersinergi, seolah-olah menunjukkan bahwa alam Sobang itu asri dan diisi dilengkapi dengan masyarakat budaya. Wah. Seperti itu. Jadi makanya yang saya paling sukai lah, yang saya paling utamakan di Sobang itu intinya bagaimanapun caranya untuk membangun masyarakat agar sadar akan lingkungan yang memang berpotensi. Dengan itulah mudah-mudahan bisa maju Kecamatan Sobang. Masyarakat itu perlu bimbingan. Ya. Kemudian perlu diayomi bahwa potensi itu perlu dikembangkan. Ya. Nah, sekarang Dan yang sedang dikerjakan nih atau yang sedang dalam bimbingan ataupun bahasanya apa ya? Ya bimbingan ya, bimbingan atau binaan. Nah, lebih tepatnya binaan. Jadi yang dalam binaan Komandan Janap ini di sektor apa ini sekarang, Dan? Apa di pariwisata atau di beberapa hal lain seperti di kepemudaan, nah atau di UMKM, Dan? Hampir keseluruhan saya coba untuk memasukinya, Bang. Wah. Jadi saya hanya berusaha dan berupaya setiap unsur itu saya masuk. Kenapa? Bukan untuk merusak tatanan apa yang sudah dilakukan oleh sistem masing-masing desa. Tidak. Justru saya melengkapi agar kemungkinan-kemungkinan yang merusak justru akan memberikan motivasi. Kalau memang itu memberikan manfaat, maka saya akan lakukan. Dimanapun itu saya akan datang. Karena posisinya bukan masalah perkara siapa yang datang, tapi siapa yang tulus mau membantu dalam hal budaya, dalam hal wisata, dalam hal ekonomi masyarakat segala macamnya. Mudah-mudahan saya selalu diberi ketulusan untuk datang setiap saat, kapanpun yang masyarakat mau. Amin, amin. Wow. Jadi memang ini, Dan, berarti memang motivasi internal yang memang harus. Tapi di luar daripada itu, dorongan dari pihak terkait seperti pemimpin di desa setempat atau kecamatan setempat itu gimana respon, Dan? Alhamdulillah, setiap saya memberikan solusi ataupun motivasi dalam hal bentuk apapun itu, budaya dari wisatanya ataupun dari bukan wisatanya ya, tapi lebih kepada pembentukan menggunakan sarana dari media ataupun dari desa itu untuk membangun wisata. Tapi memang belum terjadi wisatanya. Baru memediakan bagaimana caranya dari desa masing-masing itu harus ada wisata yang mampu membangun ekonomi masyarakat. Nah, di situ tanggapan Jaro yang ada di Kecamatan Sobang, alhamdulillah semuanya merespon dengan baik. Tetapi di situ perlunya dedikasi dan perlunya kesempatan yang memang ada waktu untuk menganggarkan agar tepat pada sasaran menjadi desa wisata. Seperti itu. Berarti perlu anggaran ya? Iya. Berarti perlu anggaran dan program yang disusun dengan rapi, dengan studi kelayakan yang layak, sehingga anggaran nanti kalaupun memang ada plot anggaran yang dikucurkan ke situ tepat sasaran. Waduh. Jadi kembali ke cerita awal, Dan. Jadi ketika awal-awal masuk ke desa Sobang ini, berarti desanya apa, Dan? Desa Hariang. Desa Hariang, Kecamatan Sobang ya. Jadi ketika masuk ke situ itu bagaimana dengan psikologis, Dan? Psikologi kita sendiri dan bagaimana adaptasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi untuk mengimbangi dalam hal saya berdinas di desa ataupun di pegunungan atau di kampung, saya berusaha membiasakan
adat istiadat yang ada di kampung, saya yang beradaptasi, bukan masyarakat pegunungan ataupun masyarakat yang di Kecamatan Sabang tuh beradaptasi kebiasaan seperti saya, tidak. Saya yang beradaptasi ke lingkungan agar saya mudah diterima oleh masyarakat Kecamatan Sabang, seperti itu. Dan memang satu hal lagi, kenapa saya mencoba untuk mengembangkan potensi ataupun budaya ataupun bersifat umum, karena ketika saya berhasil mengembangkan segala macam bentuk sumber ekonomi masyarakat, sama halnya saya mencegah anak-anak remaja untuk berbuat kejahatan. Nah, masuk ke remaja, dan ada nggak perbedaan remaja di kota dengan remaja di desa-desa yang Ya. sekarang yang lagi ini ya lagi lumayan viral-viral terus ya, ya yang rame-rame inilah mungkin dari pergaulan di kota dan di kampung. Jadi gini Bang, kalau di kota bedanya tempat. Nah, kalau di kampung tidak ada bedanya, sama tempat juga bedanya. Cuman yang mereka bikin persamaan di zaman era global ini, di era globalisasi ini, intinya sama-sama menggunakan alat media. Berarti tidak ada perbedaan untuk pergaulan di kota dan di kampung. Yang membedakan hanyalah tempat. Maka dari situ pentinglah untuk menggali pola pikir agar remaja-remaja kita jangan salah melihat, jangan salah mendengar dalam hal baik di media ataupun secara langsung, agar mereka tidak terganggu secara psikis ataupun kejiwaannya. Seperti itu. Jadi yang membedakan hanya tempat. Kalau untuk zaman global ini, apa yang orang kota lihat sama. Di kampung pasti ngeliat itu aja selama ada sinyal internet. Ya, seperti itu. Tapi kita sering melihat memang anak-anak di kota dengan fasilitas yang mumpuni, layak, bahkan terus berevolusi dan berevaluasi dan terus apa bahasanya, berkembang terus. Nah, kita di desa ini gimana beradaptasi atau menyusul itu, Dan? Iya. Mungkin di situ kan butuhnya bimbingan ya. Karena apa? Karena mungkin kita yang mencari tahu sumber informasi agar pemuda masyarakat di situ berkreativitas dalam bentuk budaya atau cara bertani yang modern. Kalau misalkan kita mengacu pergaulan yang di kota, mungkin kita tertinggal. Tapi di situ kita ada potensi yang memang bisa dikembangkan dengan cara membimbing, dengan cara dibimbing oleh kita yang memang banyak dari sumber-sumber yang kita dapat, dan akhirnya menjadi kreativitas masyarakat pemuda-pemuda yang ada di Kecamatan Sabang. Seperti itu. Wah, ini nih. Jadi kalau kita di kota belajar hidup dengan orang di desa, tidak akan bisa nyambung. Begitu sebaliknya, ketika kita tinggal di desa terpencil, kita ingin maju seperti orang di kota, sulit. Tapi yang lebih penting di sini adalah kalau orang kota bisa maju dengan teknologi, kita tidak berharap teknologi itu bisa segera ada di desa kita, tapi maksimalkan potensi yang ada. Kalau persawahan, berarti ciptakan teknologi pertanian yang canggih. Kalau ada pariwisata, olah gitu ya. Kalau nggak diolah, gimana dikelola dengan baik, ditata, diatur dengan baik, sehingga itu bisa menjadi tujuan dari orang-orang kota untuk datang ke desa terpencil itu. Nah, makanya dari alat media itu Bang ya, hanya untuk mempromosikan bagaimana yang ada di Kecamatan Sabang itu memang luar biasa, yang memang bisa dipromosikan lewat media sosial masyarakat masing-masing. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau masih di remaja nih, kita bicara remaja dan pemuda, Dan. Untuk informasi aja,
Komandan. Ya, Komandan Janap ini baru saja informasinya saya dapat langsung dari beliau bahwa insya Allah nanti di hari Bayangkara beliau akan mendapat sebuah penganugerahan dan prajurit berprestasi. jadi jadi sebenarnya bicara sosok kali ini adalah sosok yang memang bisa menjadi teladan bahwa eh, saya sebenarnya ingin memantik saja, Komandan, bahwa kita melihat generasi sekarang ini iya, mental perjuangannya itu memang berbeda sekali dengan iya, 10 tahun yang lalu. iya, Memang faktor kita nggak bisa pungkiri itu banyak hal yang menyebabkan adik-adik ini jiwa untuk mencobanya itu memang nggak iya, sekuat mental kita makanya, dulu. Nah, jadi kita berbicara di sini kita membahas sesuatu bahwa dari kota masuk ke desa bukan tanpa karya. Nah, ya, bahwa sudah dibuktikan oleh Komandan Pak Janap bahwa di desa terpencil sekalipun yang dengan sinyal internetnya sulit, akses jalannya iya, sangat, aduh, lumayan lah, lumayan masih bisa jalan. iya, Tapi karyanya itu dilirik sampai ke tingkat Kapolres dan sampai ke Polda. Dan ceritakan ke kami iya, apa yang dikembangkan di sana sebenarnya. iya. Jadi sebelum bercerita, awal mulanya saya mencoba mengembangkan apa yang memang jadi hobi yang memang hobi tersebut ternyata menimbulkan manfaat ketika saya mulai ikhlas memberikan segala macam pengorbanan saya. Saya melatih silat di beberapa sekolahan. Silat dan ya? Iya, saya melatih silat di beberapa sekolahan dan memang itu antusias. Nah, saya dengan keyakinan bahwa saya bisa dan mampu membimbing anak-anak karena mereka itu butuh kreativitas yang memang untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, di situ alhamdulillah kepala sekolah masing-masingnya menghubungi dan itu gratis tanpa bayaran. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang masih jalan dan? Alhamdulillah karena posisinya saya juga mulai mulai mengembangkan cara pandang ataupun cara pikir ke masyarakat agar pemuda-pemuda di kita itu tidak terbawa arus dan terbawa pergaulan. Wah. Berarti sambil sambil ngelatih Ya, bela diri ini ya, ya. bela diri pencak silat. Hmm. Kemudian hobi huntingnya ini muncul dari mana ini Dan? Itu hobi hunting karena sesungguhnya kita itu dari alam. Ya, artinya gini, kita dari alam dan kita akhirnya harus tahu apa yang ada di dalam alam itu. Ya, artinya gini, kalau kita mendekati di pegunungan di Kecamatan Sobang, berarti kita sudah dikenalkan dengan alam. Dari situ saya mulai menyukai alam Sobang sampai saya hunting ke curug ataupun ke tempat-tempat yang ada di Kecamatan Sabang di pegunungan itu banyak hal yang saya temukan dan banyak hal juga orang kadang tidak tahu. Makanya Masyarakat setempat juga iya, banyak yang nggak tahu nih Dan. masyarakat tidak tahu padahal itu jelas-jelas Punya mereka ya, Nah, punya daerah itu. ya, pertama dari itu. Yang kedua, yang paling utamanya di Kecamatan Sobang itu ada peninggalan purbakala. Peninggalan purbakala. Purbakala. Bentuknya apa itu Dan? Itu ada sarkofagus, kampak genggam, dan alat tani. Waktu yang saya temukan yang alat tani itu memang posisinya sesudah megalitikum. Jadi lebih ke modern. Iya. Cuman di situ ada sarkofagus yang belum kita gali. Wah. Dan memang tertunda terkubur di pesawahan masyarakat. Masih banyak. Cuman posisinya kita juga lagi menunggu respon pemerintah. Nanti mau bagaimana harus ada
tim survei yang akan memberikan penjelasan dari mana itu awal sejarahnya, itu nanti ada yang lebih berhak. Tapi sampai sekarang tim arkeolog belum respon. Ya, belum respon. Sempat kita berdialog, ternyata mungkin belum ada tanggapan respon kembali, makanya kita masih nunggu. Oke. Berarti dalam hal ini autentiknya berarti foto-foto itu mulai dikumpulkan dan ya. Udah ada. Menarik juga dan itu dan. Jadi memang dari kesehariannya itu memang udah ada hobi pegiat alam ya sepertinya. Kalau tiba-tiba kita datang ke desa langsung berani masuk hutan kan bukan hal yang biasa. Yang ada kaget mundur lagi ya. Nggak berani sih. Yang unik-unik di dalam hutan itu ada nggak? Misalkan ya yang nggak jarang ketemu ataupun ada yang mengerikan kayak gitu, dihadang makhluk. Ya saya pernah. Jadi pernah saya tuh ketemu lutung yang hampir segede orang dewasa. Lutung? Iya. Segede orang dewasa? Orang dewasa. Itu memang ada di Gunung Bongkok. Bongkok? Di Gunung Bongkok. Pas itu saya mau berangkat ke kantor. Mau melaksanakan. Oh, ini bukan di hutan, di jalan? Di jalan. Wow. Jadi ceritanya dia papasan kebenaran lewat. Jadi saya mau bertugas melintas, memang itu posisinya mendekati maghrib. Oh, udah gelap? Iya, udah gelap. Udah mulai gelap. Di situ saya berhenti, soalnya saya juga khawatir ya. Makanya saya berhenti, di situ lewat. Ada lutung yang segede dewasa, warnanya keabu-abuan. Berarti nggak hitam lagi dia? Ya, nggak hitam, kayak warna dibilang karena gelap ya. Apa karena memang abu ataupun itu yang jelas gelap sih emang. Agak gelap gitu. Itu sendiri atau kelompok? Iya, dia sendiri. Karena yang saya tahu informasinya lutung itu nggak berkoloni ya? Nah, nggak berkoloni tapi berkeluarga. Jadi dia pun sama keluarganya. Jarang berkelompok kalau lutung itu. Berarti monyet yang berkoloni ya? Itu biasanya monyetnya itu biasanya. Itu momen luar biasa yang akhirnya sempet saya foto, tapi memang fotonya sayang ini HP-nya udah nggak ada lagi. Itu tahun berapa dan tuh? Itu tahun 2000, pokoknya hampir 2017 lah. Oh, udah mulai kesini ya? Iya, 2017 saya terakhir ketemu itu. Dan memang banyak binatang-binatang khususnya yang satwa-satwa. Nah, satwa-satwa itu saya juga sering mengingatkan bagi yang penembak burung ataupun yang mengejar burung binatang-binatang itu, saya suruh pulang. Karena apa? Karena itu bakal merusak lingkungan alam yang ada di Kecamatan Sobang. Setuju. Lalu gimana ini Dan? Kita tadi bicara pengembangan, kita bicara karakter dan hobi kan? Yang bela diri, hobi bela diri. Ini ada beberapa pemuda atau beberapa masyarakat hobinya adalah hunting nih, atau hobinya menembak misalkan gitu. Jadi kita sarankan bagusnya seperti apa nih? Saya pernah sempat ketemu kelompok yang mungkin dari kota, mereka membawa senjata senapan angin, ya rencananya kan mau berburu ataupun mau menembak burung-burung. Nah, kata saya, bukan untuk dirusak, tapi burung yang ada di hutan, udaranya, segala macam pemandangan itu untuk dinikmati dan dilihat secara mata dan dirasakan secara jiwa. Jangan sampai dirusak dengan cara berburu atau menembak. Nah, disitulah saya mulai memberi peringatan, bukan berarti mengusir. Saya memberi peringatan ketika dia sanggup untuk hunting tanpa menggunakan senapan angin, berarti silakan. Hunting tanpa senapan angin? Iya. Tapi pakai apa itu, Dan? Dia tidak menggunakan hunting, tapi hanya mendaki, silakan. Dan itu tanpa harus merusak atau membunuh satwa-satwa yang ada di hutan itu. Ya, berarti sebagai pihak berwenang, komandan mengambil sikap yang sangat bijaksana, tidak melarang tapi menghimbau, atau sifatnya menggiring ya.
Dan responnya gimana, Dan? Alhamdulillah ketika saya menjelaskan, Heeh. dia pun mengerti karena memang posisinya ketika burung-burung itu ditembakin atau diambilin, 1, 2 hilang nah lama-lama. maka di situ banyak banyak apa ya, lalat, bukan lalat ya, apa sih namanya, banyak ulet. Nah, ulet itu akan merusak ranting dahan yang ada di pohon kita. Nah, setelah rusak, maka perkembangan pertumbuhan hutan-hutan, tanaman yang di hutan itu akan menjadi rapuh. Nah, karena burungnya diambilin dan tidak memakan ulet-ulet yang merusak tanaman. Wow, jadi dampaknya itu Iya, memang apa? Dia itu nggak hanya satu doang iya, dampaknya merembet kemana-mana. iya, di situ. Berarti kebijaksanaan dari kita ya kita himbau untuk tidak melakukan itu. Iya, Tapi secara secara ini dan kita secara hukum nih, iya, berburu itu gimana itu proses hukumnya, iya, Dan? Artinya ada satu peraturan atau undang-undang yang melindungi dan iya. membolehkan itu atau memang ada undang-undang yang tidak membolehkan itu? Iya, jelas ada undang-undangnya ketika mereka berburu dengan satwa-satwa yang dilindungi. Nah, Oh, gitu. dan mereka merasa benar yang berburu itu ketika mereka membunuh satwa yang tidak dilindungi oleh pemerintah. Dan makanya mereka melakukan pemburuan. Cuman tanpa disadari dia sudah merusak alam yang ada di lingkungan. Mhm, mhm. Dengan tidak adanya burung, maka ulat-ulat yang ada di tanaman itu makin ngerusak. Ngerusak. Iya, iya seperti itu. Kembali ke simbiosis Mhm, mutualisme itu ya. iya, Wow, 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 wow. Jadi memang di kampung kita di desa itu iya, unik-unik ya yang dihadapi, Dan. iya. Jadi yang datang berburu ini berapa orang dulu waktu itu, Dan? Ada yang 5, ada yang 7 orang. Dari kota itu, dari Iya, kota. dari kota. Bahkan banyak juga yang mungkin mereka itu sengaja berkemping sambil berburu. Ada yang seperti itu juga. Berburunya yang tadi pakai ini. Iya, Tadi maksudnya izin ya. iya, Ini kalau kita ingin ke situ berarti izin gitu kan, iya. melapor gitu ya. Heeh. Setidaknya di situ kan ada taman nasional yang ada petugasnya, penjaga hutannya harus izin dulu. Ketika dia itu mau berburu, kemungkinannya sama, dicegah, tidak boleh. Oh, Iya, oke. karena akan merusak lah. Pasti tidak boleh. Ini sebuah treatment buat saya dan buat kita semua. Jadi memang harus kita jaga alam itu. Kalau kita nggak Iya, peduli, karena ya itu tadi ya hal sepele ya, iya, dor iya. gitu kan, mati satu. Nah, justru itu, Bang ya, alam itu kaya, yang miskin itu kitanya. Iya. Kitanya miskin selalu membutuhkan apa yang kita inginkan, padahal itu belum tentu benar, jelas-jelas merusak alam gitu. Saya sepakat. Iya. Alam itu kaya, yang miskin itu kitanya. Iya. Benar, 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 benar. Mhm. Nah sekarang kita balik ke generasi muda, Dan eh saya masih percaya bahwa mental generasi muda ini akan kembali kuat seperti Iya, generasi-generasi muda zaman 10-20 tahun yang iya. lalu ketika media sosial ini tidak menyerang Mhm. sampai ke bawah bantal anak-anak Iya. umur masih ini. Mhm. Bicara ini Mhm. mulai dari desa sampai ke kota mungkin polemiknya akan sama, Iya. yaitu kembali lagi ke perhatian orang tua. Mhm. Kemudian pola asuh, pola didik, Mhm. dan lingkungan. Iya. Terlepas daripada itu semua, Dan sampaikan ke kami bagaimana pengembangan karakter generasi ke depan ini. Iya. Ya betul, karena memang posisinya di zaman era globalisasi ini banyak anak-anak yang sudah masa balita ataupun remaja yang sudah menggunakan Android atau HP. Memang kita tidak bisa melarang jangan menggunakan HP, jangan menggunakan Android. Tapi setidaknya kita harus mengatur waktu jadwal untuk berkumpul, diskusi, komunikasi sama keluarga. Maka kita perlu wadah dan komitmen bersama keluarga. Itu yang saya sarankan agar terkontrol apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, tidak sampai merusak pikiran dan jiwanya. Maka dari itu
saya minta ini Bang ya, kalau bisa nih saya minta tolong sarankan jam 8 jam 9 HP sudah masuk kandang. Jam 8, jam Iya. 9 Nah, HP masuk kandang. sudah masuk wadah yang mungkin yang berat bahkan orang tuanya ini. Kenapa? Karena komitmen terbentuk itu dari orang tua dulu, jangan dari anaknya. Kalau anak pasti ngikut orang tua. Anak-anak, ayo waktunya ngumpulin HP. Wah. Nah, di situ anak-anak akan patuh karena orang tua pun ngumpulin HP. Walaupun diem-diem orang tua punya HP cadangan yang biar apalah, biar menjaga secara kejiwaan. Karena kejiwaan itu rusaknya malam hari. Malam hari, di pagi hari jangan pernah nonton apapun itu, bentuk kartun, bentuk sosial yang ada di media itu, segala macam video atau apa, itu nanti berpengaruhnya di malam hari. Pagi hari itu? Malam hari sama pagi. Nah, setelah pulang sekolah barulah menggunakan HP. Oke. Iya, itu masukan juga agar jiwanya tetap bersih dan tidak ada virus-virus yang masuk apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, seperti itu. Makanya komitmennya kembali ke orang tua. Satu berarti komitmennya itu berarti Iya. jam 8. Iya, jam HP, 8. malam ngumpulin HP. Ngumpulin HP. Waktunya ngobrol, dongengin anak di tempat tidur. Gitu. Dengerin curhatan anak, gitu kan. Tapi kan sekarang kebanyakannya orang tua ngasih HP supaya anaknya diam. Ya, justru orang tua yang ngasih HP biar anaknya diam, kemungkinan besarnya karena orang tuanya juga nggak mau diganggu lagi mainin HP. Itu. Coba kita renungin, kita pikirin, ketika anak itu dikasih HP biar diem, biar nggak nangis, sesungguhnya itu pada dasarnya orang tua nggak mau ketika ada kerjaan di dalam HP biar tidak terganggu. Seperti itu. Dan tanpa kita sadari itu adalah pola yang keliru ya. Pola yang keliru. Silakan bekerja sewajarnya. Kalau ada pekerjaan di HP silakan, misalkannya orang tua. Tapi tolong komitmen malam hari dan pagi hari agar dilaksanakan agar komunikasi lancar. Di pagi hari hadirnya seorang tua, apalagi di malam harinya. Gitu. Jadi biar merasa anak itu dilindungi secara psikolog, secara kejiwaan. Sekarang anak-anak ini menarik nih, ini kita lebih menarik bicara remaja ini ternyata. Jadi anak-anak sekarang, saya mulai bingung apa memang kurikulum kita yang membuat kemampuan dari remaja-remaja sekarang ini. Dalam kutip tidak semuanya ya, tapi kebanyakannya generasi muda sekarang itu kayaknya sulit sulit mengkotak-kotakkan, sulit memilah ranah psikologis, mana itu ranah bahasanya private, kemudian mana yang harus kontak fisik. Jadi mental itu dijadiin satu semuanya itu. Jadi psikologisnya yang mana, logikanya yang mana, kemudian bahasa lainnya motivasi itu mana, enggak. Semuanya itu jadi satu. Kondisi hari ini, nah itulah hasilnya. Jadi bahasa lainnya mudah sekali putus asa. Ini disebabkan kira-kira oleh apa ini, Dah? Ya. Jadi ketika pemuda ini ada sesuatu hal yang mereka itu tidak mampu untuk membangkitkan semangatnya, biasanya pemuda itu salah dalam menanggapi segala macam pergaulan yang ada di rumah tangga ataupun di keluarganya. Oh, kembali ke rumah dulu berarti. Ke rumah dulu, ke keluarga dulu. Karena kadang gini, ketika anak dimarahin, orang tua tidak sadar anak ini luka batin, tapi dia itu seolah-olah memaafkan dirinya sebagai orang tua. Seolah-olah memaafkan. Pada dasarnya dia hanya menyadari bahwa saya itu anaknya orang tua saya, dan saya mau tidak mau harus patuh. Dan apapun yang memang itu saran orang tua harus diturut. Antara salah dan benar itu tergantung dari nasihat orang tuanya. Nah, di situ dia memaafkan.
awas, hati-hati. Memaafkan lewat ucapan itu tetap di bawah otak sadarnya akan terekam luka batin. Nah, dari luka batin ini akan menyebabkan secara psikolognya terganggu. Apa terganggunya? Tidak semangat, rasa malu, tidak berkeinginan, seolah-olah semuanya putus asa akibat dari yang tersimpan pola pikirnya itu dari perbuatan apa yang tidak diketahui, bahkan tidak merasa sadar orang tua sudah melakukan itu. Contohnya, kalau misalkan orang yang luka batin, kamu harus berkembang. Contoh disuruh kerja ke orang tua, kamu harus kerja. Udah dewasa, dia tidak mau. Nah, di situ ada luka-luka batin yang tersimpan yang mereka tidak sadari. Maka dia itu hidup pada masa lalunya, walaupun hidup pada saat ini. Akhirnya kebanyakan mereka itu enggan untuk mencari kerja ataupun berusaha untuk memajukan dirinya sendiri. Mengembangkan Iya, dirinya. mengembangkan bakat juga banyak banyak perhitungan karena dari situ. Ibarat otak, ibarat pikiran itu, ibarat komputer, luka batin itu semua virus itu datang. Dia tidak bisa membedakan. Nah, dari situ ketika virus itu datang dan tidak bisa membedakan, kadang-kadang kita tidak sadari, tiba-tiba sedih, tiba-tiba kecewa, padahal tidak kenapa-napa. Nah, itulah akibat luka batin yang memang terekam di bawah otak sadar akibat dari perilaku siapapun itu di keluarga dan lingkungannya yang tidak hati-hati menjaga ucapan, dan itu akan menyebabkan perilaku dari keluarganya itu sendiri. Wow. Dan kita pisah dua. Ya. Pola asuh yang salah dilahirkan dari pola asuh yang diterima dari pendahulunya. Sehingga pola asuh yang diterapkan sekarang adalah bagaimana beliau dulu menerimanya. Sekarang kita pisah dua. Kita tidak bahas dulu ke kurikulum pemerintah, tidak. Ini menarik. Kita baru bahas di pintu rumah tangga dulu nih. Jadi ketika si anak nih, ini si anak dulu nih, atau orang tua dulu. Ketika orang tua mendapatkan pola asuh yang seperti tadi itu, doktrinasi ataupun mungkin pola asuh yang lebih tepatnya tidak persuasif tapi lebih komanditer gitu kan. Kamu begini, nah kayak gitu. Kamu harus kerja kayak tadi itu. Itu dari sisi orang tuanya. Lalu bagaimana dengan sisi anaknya? Jika yang menonton orang tuanya, berarti perlu evaluasi, perlu koreksi. Nah, sekarang jika yang menonton anaknya, nah dengan perlakuan pola asuh yang diterima ini harus seperti apa ini? Supaya kita tidak berlarut dan tidak berlama-lama dalam menyimpan luka batin itu tadi. Jadi pertama yang harus kita terapkan, kalau misalkan kita sebagai orang tua, jangan pernah menjudge bahwa kamu salah, tapi tolong koreksi kenapa dia salah. Jangan pernah berpikir kamu itu sudah salah, melakukan kesalahan, tapi coba kita renungi dulu kenapa dia bisa salah. Biasanya akibat depresi yang memang ada ucapan dari orang tua yang tidak bisa, bahkan anak itu tidak mampu untuk menerimanya, dari segala ucapan, perkataan yang memang anak itu sendiri mengatakan bahwa itu melukai. Contoh, ada orang tua yang membeda-bedakan antara anak pertama dan anak kedua. Dari situ juga udah jelas ada luka batin yang tertanam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, jadi orang tua yang harus benar-benar adil, dengan catatan kalau sama adiknya sayang, harus sayang juga sama kakaknya. Kedua, kalau menasehati jangan pernah membeda-bedakan juga. Kalau ucapan ke kakaknya baik, ke adiknya pun ucapannya harus baik. Bukan hanya perilaku, tapi ucapan pun dijaga. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit hati, luka batin yang tertanam dalam anak itu, yang paling utama, yang paling bagus, cuman harus benar-benar dikasih penjelasan dengan secara agama. Gitu.
kasih makan rohaninya, baru dia akan sadar bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan orang tua itu jangan pernah sungkan untuk meminta maaf kepada anaknya, karena orang tua itu pantang untuk minta maaf kepada anaknya. Ketika orang tuanya meminta maaf kepada anaknya, maka di situ mudah-mudahan ada ketulusan di dalam hatinya agar menghapus memori luka batin yang ada di dalam pikiran atau otak bawah sadar anaknya itu dengan cara meminta maaf. Orang tua. Ya. Kalau anak ini tadi, Nah, sikap apa nih? Nah, sikap anak terhadap orang tua itu cuma satu. Orang tua itu menyalahkan dirinya. Dan itu mungkin kalau pikiran anak yang memang masih di bawah umur ataupun masih ini, dia nggak akan bisa membedakan antara salah dan benar. Nah, ketika kita memberikan nasihat kepada anak yang di bawah umur, jangan terlalu keras. Tapi coba tolong contohkan. Adek, udah bener gini, tapi sini ada yang lebih bener lagi. Ini loh yang bener. Ini bukan berarti salah, tapi ini yang lebih bener. Adek tinggal pilih yang mana. Pasti anak itu akan mengatakan pilih yang lebih baik dan benar. Nah, beda halnya memberi penjelasan kepada anak yang udah dewasa. Kalau salah ditegur, misal ini mah boleh orang tua menegur, tapi dengan catatan orang tua tahu porsinya. Bagaimana cara menegur anak itu? Jangan dengan kata-kata yang melukai. Walaupun dia sudah bisa membedakan antara salah dan benar gitu. Harus tahu porsinya. Dan jangan sungkan orang tua untuk meminta maaf kepada anaknya sekalipun anaknya itu ibaratnya orang tuanya itu enggak terlalu salah misalkan. Ya karena gini, ketika orang tua itu merasa benar dan tidak ada kata maaf, sadar tidak dia sudah membentuk karakter anak yang terluka pada orang tua. Betul. Jadi kembali ke mental tadi, Ya. berarti mulai dari lingkungan, lingkungan, rumah dulu, rumah keluarga. Nah, di luar daripada itu di luar daripada itu barulah lingkungan sekolah. Baru masuk nih kalau ada kurikulum singgungannya di sini nih. Dari lingkungan sekolah itu, dari lingkungan rumah itu, keluarga itu mendidik karakter mental anak. Nah, ketika orang tuanya tidak mempengaruhi kebahagiaan anak, maka karakter anak di sekolah akan terganggu. Makanya jangan salah, boleh diuji coba. Ketika anak ini cerdas, juara 1, juara 2, juara 3, tinggal kita cross check kepada keluarganya. Seperti apa dia bahagianya, happy-nya di dalam keluarga. Gitu. Benar. Tidak mungkin orang berprestasi kalau keluarganya broken home. Seperti itu. Intinya jaga jiwa kita, pikiran kita terhadap anak dan keluarga kita agar mencapai masa depan yang cerah. Jadi ini benar-benar saya belajar banyak hari ini. Saya belajar banyak dari komandan bahwa ternyata dari dalam itu perlu motivasi yang tinggi untuk kita mau mengembangkan diri. Kemudian setelah kita punya motivasi yang kuat, kita mau melakukannya, kemudian didukung oleh lingkungan dan kondisi yang membuat kita harus menikmati dan bersyukur akan kondisi kita, maka kita bisa mencapai prestasi itu. Yang kedua, khusus bagi generasi muda, karena semua hal itu ya dimulai dari rumah. Jadi mulai dari rumah, apapun itu ya persiapkan diri dari rumah, mulai dari sekarang, sedini mungkin. Komandan, saya minta satu closing statement untuk kita semua. Siap. Tapi intinya sebelum komandan menutup statement, teman-teman, penonton semua, pemirsa semua, bahwa saya mendengarkan cerita banyak sekali di luar, di belakang kamera ini, bahwa di tempat yang terpencil itu ada sebuah potensi yang harus kita jaga, yang saya ingin juga melihat dengan mata saya sendiri nantinya. Semoga ada waktu, komandan. Siap. Yang kedua,
Allah ciptakan manusia itu sama, yang beda tempatnya. Saya cuma mengutip-ngutip dari komandan yang tadi ya. Itu yang membedakan cuma tempatnya, tapi insya Allah jika semuanya dikelola dengan baik, hasilnya bisa sama. Mangga komandan, kita tunggu satu statement yang indah. Ya. Jadi intinya kuasai dalam 3 hal ini yang mungkin pesan saya dalam kesadaran kepada dirinya sendiri sebelum mengenal orang lain, coba kenali diri kamu sendiri. Karena di situ ada 3 unsur yang memang melekat dalam sunatullah antara tubuh, jiwa, dan ruh. Ketika kamu baik memberi makanan kepada tubuhmu, maka akan baik kesehatanmu di masa depan. Dan ketika kamu memberi makanan yang baik kepada jiwamu lewat penglihatan dan pendengaran, maka kamu akan menjadi karakter yang baik untuk masa depan dan karakter yang bagus untuk ke depannya. Dan ketika ruh itu membutuhkan makanan, sesungguhnya yang baik itu makanannya dalam ibadah dan berdoa, seperti itu. Kita pada di sini dengan statement yang berat. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama Pak Komandan Janap. Saya Arif Tapakba. Sampai ketemu. Cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa.